Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyayu Hairunisa dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menceritakan tentang pengalaman saya dalam mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat yang dilakukan oleh Forum Human Capital Indonesia yang bekerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Saya mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat yang babak kedua yang dilakukan pembukaan pendaftaran itu pada tahun 2019 akhir. Namun ketika saya lolos administrasi, saya mendapatkan panggilan untuk mulai melakukan magang itu baru ketika bulan Februari, tepatnya itu tanggal 10 Februari 2020. Jadi alhamdulillah pada kesempatan magang ini saya ditempatkan di salah satu perusahaan cabang perusahaan BUMN, yaitu Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan Askrindo. Jadi waktu memulai kegiatan magang, saya langsung disambut dengan baik oleh orang-orang yang ada di Askrindo kawasan Mataram, di wilayah Mataram, dan saya langsung diarahkan, diberitahukan bahwa di dalam Askrindo ini ada beberapa bagian seperti pemasaran, keuangan dan SDM, pertanggungan atau underwriting, dan juga klaim. Nah, ketika dijelaskan apa ini tugas dari klaim, apa tugas dari sumber SDM dan keuangan, apa tugas dari pemasaran dan juga underwriting, saya langsung tertarik kepada bidang underwriting atau pertanggungan, yaitu bidang yang melakukan analisa terhadap bisnis, perusahaan, proyek atau kegiatan yang ingin diasuransikan. Apakah mereka ini layak menerima asuransi? Apakah mereka ini sudah bisa memenuhi kriteria bisnis atau proyek atau pekerjaan apa saja yang bisa diasuransikan oleh Askrindo? Dan juga underwriting juga mengeluarkan sertifikat tanda bahwa suatu kegiatan atau proyek atau bisnis ini tuh sudah mendapatkan asuransi dari Askrindo sendiri. Nah, jadi pekerjaan di underwriting sendiri dikatakan mudah, tidak mudah, dikatakan susah juga tidak begitu susah. Namun bekerja di bagian underwriting atau pertanggungan ini memang harus benar-benar teliti, dikarenakan kita melakukan analisa dan jangan sampai kita salah menganalisa, jangan sampai kita salah memutuskan, dan kita harus membuat sertifikat. Ketika sertifikat itu tidak boleh ada kesalahan dalam pembuatan sertifikat, seperti misalnya tanggal mulainya diasuransikan, nilai proyek yang diasuransikan, berapakah nilai yang dijaminkan atau yang diasuransikan. Jangan sampai ada kekeliruan dan kesalahan. Jadi kita memang harus bekerja dengan benar-benar teliti dan fokus gitu. Untuk teman-teman atau senior-senior yang ada di kantor, alhamdulillah banget saya bersyukur mendapatkan teman-teman, kakak-kakak, senior-senior, bapak, pimpinan yang benar-benar baik yang bisa membimbing saya untuk menjadi anak magang yang berpengetahuan, menambah wawasan saya gitu kan. Dan ketika saya berbuat kesalahan, memang ada beberapa kali kayak ya namanya manusia dan kita masih belajar, kita berbuat kesalahan itu memang wajar, tapi kita harus memperbaikinya. Dan senior-senior di sini tuh benar-benar membimbing saya dengan sabar, dengan penuh kebaikan untuk bagaimana caranya Nyayu Hairunisa bisa cepat tanggap, cepat belajar, fokus, teliti, dan ketika ada kesalahan cukup 1-2 kali aja kesalahan itu diulang. Bahkan bila perlu tidak ada kesalahan yang saya ulangi lagi gitu kan. Jadi benar-benar mereka memang membimbing saya dengan baik dan benar gitu. Dan kenapa sih saya ingin mengikuti magang ini? Sebenarnya itu agak ragu karena saya sudah memasuki semester 7 waktu itu kan, terus kita sudah melakukan proses untuk pengerjaan skripsi, tapi ya bismillah aja, pengennya nambah pengalaman gitu. Takutnya ketika saya memang tidak mengikuti proses magang gitu kan, saya nanti masuk malah kelabakan. Ngapain sih orang di kantor, ngapain sih orang di perusahaan, bagaimana sih cara kita membentuk komunikasi yang baik dan benar terhadap orang-orang lain gitu kan, orang-orang baru gitu. Jadi saya pengennya ketika saya tamat kuliah, saya sudah mendapatkan bekal itu, pengetahuan itu, pengalaman itu, dan ketika tamat kuliah memang saya sudah menjadi orang yang siap bekerja gitu kan. Bukan hanya menjadi orang yang baru mau belajar bekerja, tapi
saya ingin ketika saya tamat kuliah menyelesaikan studi S1 saya sudah menjadi orang-orang yang memang benar-benar siap bekerja. Dengan caranya saya mengikuti magang ini gitu kan, dan alhamdulillah mendapatkan senior-senior yang baik, pembimbing yang baik. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman yang banyak tentang bagaimana cara kita memanajemen waktu kita gitu. Saya memanajemen waktu saya untuk saya harus tetap bisa mengerjakan skripsi, saya harus bisa juga mengerjakan tugas-tugas saya yang saya dapatkan di tempat magang ini gitu kan. Bagaimana cara saya berkomunikasi, saya diajarkan bagaimana cara saya berkomunikasi terhadap teman-teman kantor gitu kan. Bagaimana cara saya berkomunikasi terhadap klien, nasabah gitu. Jadi saya benar-benar mendapatkan banyak tambahan ilmu dan wawasan, dan semoga apa yang saya dapatkan ini nggak sia-sia, nggak mentok masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya bisa mungkin nyangkut lah sedikit-sedikit gitu di tengah, tapi jangan sampai apa yang saya dapatkan tuh cuma kayak masuk telinga kanan mantul lagi gitu kan. Jadi saya berharapnya apa yang saya dapatkan di proses magang ini benar-benar bisa saya terapkan, saya ambil baiknya, saya buang buruknya, jadikan bekal modal untuk saya nanti berkecimpung di dunia pekerjaan setelah saya menyelesaikan program S1 ini. Jadi buat teman-teman, terkhusus adik-adik tingkat yang masih di bawah saya semesternya, ketika kalian ingin mengikuti program magang atau PKL, jangan pernah ragu dan lakukan setulus mungkin. Kerjakan dengan baik. Ketika dikasih nasihat, jangan merasa sakit hati, jangan merasa orang lain terlalu menggurui, jangan. Jadi apapun yang orang lain katakan, ambil sebaik-baiknya gitu kan, karena itu akan menjadi ilmu, menjadi pengalaman gitu kan. Apapun itu, mau baik omongannya, mau buruk pembicaraannya, ambil semuanya. Ketika memang baik, kita ambil, kita simpan, kita terapkan, nanti di kedepannya kita bisa ikut melakukan. Tapi ketika itu buruk, ya kita ambil, kita resapi, berarti oh jangan kayak gini. Jadi kita mendapatkan pelajaran bahwa hal ini adalah suatu yang tidak baik, tidak benar dalam dunia pekerjaan. Ya kita berarti nanti ketika kita memang benar-benar sudah berkecimpung di dunia pekerjaan, kita tidak boleh melakukannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.